Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisa Olpazara dengan NPM 206511175 dari jurusan Pendidikan Biologi kelas 2A. Di video kali ini saya akan membahas mengenai ketahanan nasional dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Yang pertama yaitu pengertian dari ketahanan nasional. Istilah ketahanan nasional adalah perihal keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keulatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gagasan baik yang datang dari luar dan dalam yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya. Yang kedua yaitu ciri-ciri dari ketahanan nasional. Ciri-ciri ketahanan nasional ada 3. Yang pertama, ketahanan nasional merupakan persyaratan utama bagi bangsa yang maju dan mandiri dengan semangat tidak mengenal menyerah yang akan memberikan dorongan dan rangsangan untuk berbuat dalam mengatasi tantangan, hambatan, dan gangguan yang timbul. Yang kedua, menuju mempertahankan kelangsungan hidup. Bangsa Indonesia yang baru membangun dirinya tidak lepas dari pencapaian tujuan yang dicita-citakannya. Yang ketiga, ketahanan nasional yang diwujudkan sebagai kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keulatan dan ketangguhan bangsa untuk mengembangkan kekuatan dengan menjadikan ciri pengembangan ketahanan nasional berdasarkan rasa cinta tanah air, serta kepada perjuangan ulet dalam usaha yang didasarkan pada ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keulatan dan ketangguhan sesuai dengan perubahan yang dihadapi sebagai akibat dinamika perjuangan, baik dalam rangka pembinaan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Yang ketiga yaitu fungsi dari ketahanan nasional. Ketahanan nasional mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, daya tangkal dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan ketahanan menangkal sebagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan eksistensi bangsa dan negara Indonesia dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang kedua yaitu pengarah bagi pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. Yang ketiga yaitu pengarah dalam menyatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja yang dibuat pemerintah yang membuat kebijakan dan strategi pembangunan dalam setiap sektor untuk mencapai tujuan nasional yang dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Yang keempat yaitu tujuan ketahanan nasional dan konsepsi ketahanan nasional. Tujuan dari ketahanan nasional yaitu ketahanan nasional diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintah seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasi diri. Selanjutnya itu konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan terpadu yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan wawasan Nusantara. Dengan kata lain, konsepsi ketahanan nasional merupakan pedoman untuk meningkatkan keulatan dan ketangguhan bangsa yang kesejahteraan dan keamanan. Yang kelima yaitu perwujudan ketahanan nasional. Perwujudan ketahanan nasional yang dikembangkan bangsa Indonesia meliputi yang pertama ada ketahanan ideologi. Ketahanan ideologi yaitu kondisi mental bangsa Indonesia yang berdasarkan keyakinan dan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua yaitu ketahanan politik. Ketahanan politik yaitu kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi yang bertumpu pada perkembangan demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Yang ketiga yaitu ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan menerapkan stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi rasional dengan daya saing yang tinggi dan dapat mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan makmur.
Yang keempat itu ketahanan sosial budaya. Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia yang menjiwai kepribadian nasional yang berdasarkan Pancasila, yang dapat mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hidup rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi dan seimbang, serta menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya nasional. Yang kelima itu ketahanan pertahanan keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa Indonesia yang dilandasi kesadaran bela negara, seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal semua bentuk ancaman. Asas ketahanan nasional. Yang pertama yaitu asas kesejahteraan dan keamanan. Asas kesejahteraan dan keamanan adalah suatu asas yang tidak bisa dipisahkan karena keduanya saling mempengaruhi. Yang kedua yaitu asas komprehensif integral. Asas komprehensif integral adalah bagaimana cara menyikapi dan menyelesaikan masalah yang timbul dalam suatu negara secara baik, berwawasan luas, menyeluruh, dan terintegrasi serta saling bersatu. Yang ketiga itu awas mawas ke dalam dan mawas keluar. Setiap bangsa suatu negara pasti saling berintegrasi, baik interaksi antar sesama warga negara itu sendiri ataupun interaksi antar negara. Untuk menjaga ketahanan nasional, maka diperlukan sikap mawas atau menjaga diri ke dalam dan awas keluar. Yang keempat itu asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan sangat berpengaruh dalam ketahanan suatu negara. Jika dalam suatu negara pertahanan dilakukan oleh perorangan, maka tidak akan tercapai kesejahteraan masyarakatnya. Asas kekeluargaan mengandung nilai kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan keadilan sosial. Baiklah, sampai di sinilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.